Shalom anak-anak, senang sekali Miss Wulan dapat kembali hadir bersama kalian dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tema pembelajaran kita hari ini adalah masa lalu adalah pelajaran. Move on. Mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu yang kami terima dalam hidup kami sampai pada hari ini. Sekarang kami mau belajar Tuhan, kiranya Engkau bimbing kami, sertai kami dan berkati kami dalam pembelajaran ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, dalam Filipi 3 ayat 13 dikatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Apa yang ingin disampaikan dalam kutipan ayat tadi? Jangan tinggal di masa lalu. Ada beberapa orang yang gemar hidup dalam kesuksesan di masa lalunya. Dia terus membanggakan kehebatan-kehebatannya di masa lalu. Dia terus bercerita tentang kesuksesan dia di masa lalu. Sebagai contoh, mungkin ada teman kalian atau orang di sekitar kalian yang selalu bercerita tentang dia di masa lalu yang begitu hebat. Aku itu dulu pintar, aku itu dulu hebat, aku itu dulu selalu juara 1, dan sebagainya. Tetapi ada juga orang yang tinggal di masa lalunya yang gagal. Ya, jadi dia berputus asa karena kegagalan-kegagalan di masa lalunya. Dia, kalau istilahnya sekarang itu tidak bisa move on. Misalnya, semester 1 kemarin nilai kalian itu jelek sekali. Terus tidak ranking 1. Dan lain sebagainya. Nah, karena nilainya jelek, tidak ranking 1, itu membuat kekecewaan yang sangat. Kalian begitu kecewa, begitu putus asa, dan jadi tidak semangat dalam menjalani semester 2 ini. Nah, yang seperti itu tidak bagus. Kenapa? Karena jika kita terus tinggal di masa lalu, maka kita tidak akan bisa fokus untuk menghadapi apa yang ada di depan kita. Dalam perjalanan hidup manusia, itu tidak selamanya lurus-lurus saja. Ada kalanya kita mengalami gagal, ada kalanya kita mengalami sukses. Saat kita mengalami sukses, kita tidak boleh terlalu berbangga hati dan menjadi sombong karena kesuksesan kita. Sebaliknya, saat kita gagal, kita juga tidak boleh jadi terlalu terpuruk. Jadikanlah semua itu pengalaman bagi kita untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam 2 Korintus Pasal 5 ayat 17 dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang." Jika di masa lalu banyak sekali yang membuat kita sakit hati, banyak sekali yang membuat kita kecewa, maka kita harus bisa memaafkan. Kita harus bisa memaafkan dan mengampuni orang-orang yang menyakiti kita.
Kenapa? Kalau kita tidak bisa memaafkannya, maka kita tidak akan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Kita malah akan selalu menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita jadi menganggap semua orang itu sama. Mereka akan selalu menyakiti kita, mereka akan selalu membuat kita kecewa. Padahal tidak semuanya sama. Nah, kalian sebagai pelajar, jadikan apa yang terjadi di semester 1 kemarin itu sebagai pelajaran. Dan misalnya di semester 1 kemarin kalian merasa hasilnya kurang memuaskan. Nah, kalian lihat kembali, ada apa dengan semester 1? Jangan terus malah, wah kemarin nilainya jelek sekali, aku jadi gak semangat nih. Jangan, tapi kalian lihat, kenapa nilainya bisa jelek, kenapa hasilnya bisa tidak memuaskan. Mungkin di semester 1 itu kalian kurang tekun belajarnya, sering tidak mengerjakan tugas, sering bolos sekolah. Nah, Tuhan memberi kesempatan kalian untuk memperbaikinya di semester 2 ini, di semester yang baru, di tahun yang baru ini. Di semester 2 ini, di tahun yang baru ini, kalian harus lebih tekun lagi belajar, harus lebih giat lagi belajar. Yang dulu tidak pernah mengerjakan tugas jadi rajin mengerjakan tugas. Yang dulu sering tidak masuk sekolah, sering bolos waktu pelajaran. Nah, di semester 2 ini rajin mengikuti pembelajaran di kelas. Boleh jadi orang yang masa lalunya begitu kelam, tetapi masa kininya telah berubah menjadi drastis, menjadi orang yang lebih baik. Kita lihat dalam kehidupan Yusuf, dalam perjalanannya untuk menggapai impian, banyak alasan yang seharusnya membuat ia menyerah untuk menggapai impiannya. Orang-orang terdekatnya tidak mendukung impiannya. Yusuf hampir mati di dalam sumur. Yusuf hidup sebagai budak. Ia mengalami pelecehan seksual dari Potifar. Bahkan ia masuk penjara. Banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Yusuf. Apakah semua itu membuat ia menyerah untuk menggapai impiannya? Tidak. Kenapa? Kunci keberhasilan Yusuf tetap bertahan dari berbagai tantangan untuk mencapai impian karena ia tetap percaya dan berharap penuh kepada Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita ingin mencapai impian yang besar, seharusnya kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjamin masa depan kita. Tuhanlah yang punya rencana atas hidup kita. Ia selalu merancangkan apa yang baik bagi kita. Jika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam usaha-usaha yang kita lakukan untuk mencapai impian, maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, demikian pembelajaran kita hari ini. Jadikan masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu sebagai pelajaran bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan jangan pernah melepaskan impian, karena itulah kunci keberhasilan untuk meraihnya. Tuhan Yesus memberkati.